الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يتوب أبدا عابد وضر دائر رضي الله عني وعنكم قال رضي الله عنهم ونفعنا به وبعلم الدار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini masih kita diberikan Allah kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, menambah amal kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah menurunkan rahmatnya kita seberataan, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan Allah. Mati dalam keadaan beriman sempurna, masuk surga bigari hisab, kawin 4. Salawat dan salam semoga salat tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembacaan kitab, dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratib itu, maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat, dan dinamai akan dia sunnat awwabin. Setelah kita sembahyang berjamaah maghrib, kemudian kita sholat sunnat sesudah maghribnya, ditambah lagi dengan 4 rakaat atau 6 rakaat, disebut dengan sholat sunnat awwabin. Jadi 2 rakaat sudah kita sembahyang sesudah maghrib tersebut, tambah lagi 4 rakaat atau tambah lagi 6 rakaat. Jumlahnya 6 atau 8 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla baina maghribi wa isya'i fa inna min sholati awwabin." Siapa sembahyang antara maghrib dan isya, sembahyang sunat nih, maka adalah sembahyangnya itu setengah dari sembahyang awwabin. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla ba'da maghribi sittan raka'atin qabla an yatakallama ghufira dzunubuhu khamsina sanah." Siapa yang sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat dahulu daripada ia berkata-kata, artinya jangan berpandir dahulu. Selesai kita sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita berwirid dan berdoa, lanjutkan dengan ba'diyah maghrib, tambah lagi 6 rakaat atau tambah lagi 4 rakaat, jadi 6 tadi. Jadi 6 rakaat karena 2 rakaat sudah tadi kerjakan, atau 6 rakaat sekalian, 8 dengan ba'diyah maghribnya. Jangan berpandir dunia dahulu, langsung kerjakan. Maka niscaya diampuni baginya dengan dia segala dosanya sekira-kira 50 tahun lamanya. Nah, untungnya. Nah, amalkan. Sekali barang amalkan. Misalnya kita sibuk antara maghrib dan isya karena pekerjaan kita macam-macam, habis berdagang bisukan tadi hitung maghrib duitnya, sekalinya rugi. Nah, hitung-hitung nih, hitung berapa untungnya, berapa gaji pegawai macam-macam, karena bisukan tadi antara maghrib isya. Sekali seumur hidup barang mengamalkan yang kada berpandir dunia antara maghrib dan isya. Dengan cara apa? Sembahyang. Nah, sembahyang sunat lah sampai 6 rakaat. 50 tahun dosa diampuni. 50 tahun.
Sama antara subuh dengan isyraq. Kita sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, berdoa, jangan berpandir dunia, jangan berkata-kata dunia sampai waktu isyraq lalu kita sembahyang sunnah isyraq, maka sama dengan pahalanya haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Artinya kita kawaja berhaji berumroh setiap hari dengan amalannya sembahyang berjamaah isya, jangan berpandir dunia sampai isyraq lalu sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Mudahan kau mengamalkannya lah. Yang ianya amalan juga ya amalannya. Kadada manfaatnya ilmu banyak kalau kada diamalkannya. Sama kita menuntut ilmu kemana-mana terus. Sini datang menuntut ilmu, di sini menantang menuntut. Ada majlis kita datangi, ada guru kita kepungi, dikepung guru dikepung. Nah, tapi ilmu yang kita dapatkan kadang kita amalkan itu sama hanya kita memasak, lalu kita kadang makan. Kayak tidak kita makan, ini makan masakan kita. Yang lapar siapa? Yang lapar yang berpandir. Al ilmu bila amalin kasyajarti bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang kada buahnya. Lalu pertanyaannya ini berkenaan dengan sabda Nabi nih. Yalah. Manih taro ustajahu ibtallah bisalatin baliyat. Siapa yang menghinakan gurunya, maka Allah timpakan akan 3 bala. Di antara 3 bala tersebut apa? Nisyanu mahafizah. Ilmu yang pernah ia hafal, ilmu yang pernah dia ketahui itu hilang. Karena ketulahan lawan perguruannya, karena durhaka lawan perguruannya. Ilmu yang ada dalam otaknya itu hilang. Lalu kenapa ilmu itu hilang di otaknya? Karena kada diamalkannya. Kenapa ilmu kada diamalkannya? Ya tadi karena ketulahan non perguruannya. Karena ketulahan lalu ilmu kada diamalkannya. Kada diamalkannya lalu ilmunya hilang. Nah, ilmunya. Lalu kita lihat pribadi kita masing-masing. Ketika kita diberi oleh guru kita ilmu dan amalan, lalu kita kada amalkan ilmu yang diberikan pak guru tersebut, dia khawatirkan kita ada kesalahan lawan perguruan kita. Karena buktinya amalan-amalan yang diberikan guru macam-macam, zikir 70.000 belum digawinya lagi. Dia khawatirkan benar kalau kita ada pernah ma'etirat lawan perguruan. Maka ma'etirat lawan perguruan ini la taubatalah, hukukul ustazina la taubatalah. Durhaka lawan perguruan kada ada tobatnya, durhaka dengan orang tua ada tobatnya, durhaka lawan perguruan kada tobatnya. Hati-hati. Ada mungkin tingkah laku kita yang menyinggung kita, menyinggung perguruan toh. Nah, itu yang pertama, apa yang kita hafal itu hilang. Yang kedua, kalla lisanuhu, lidahnya kelu, kada kawa bepandir. Apa dipandiri ilmunya kada ada. Yang ketiga, al-faqru fil akhir, fakir akhir umurnya. Fakir akhir umurnya, bangkrut jar orang. Nah, perlu perlu kita introspeksi diri. Ketika usaha kita kada lancar, bangkrut jadinya, oh mungkin ada ketulahan lawan perguruan kita. Nah. Makanya hati-hati kalau kita misalnya punya banyak guru nih, 1-3 guru kita punya, jangan lalu kita menduakan atau membandingkan guru pertama kita. Guru kita misalnya malah jadi kita alif ba ta saja, lalu kita bisa baca Al-Quran, lalu bisa kita baca kitab, lalu kita misalnya sudah alim nih, alim, yalah, bahkan menjadi buaya pidium,
bukan singa video lagi. Artinya kemana-mana ceramah nih diambil orang. Lalu kita meremehkan, menghinakan guru kita yang melajar kita alif-alifan nih, hilang keberkahan tuh, hilang keberkahannya. Ya tadi yang 3 tadi akan didapatkannya tidak. Naudzubillah. Walaupun kita belajar dengan tuan guru atau wali sekalipun. Tapi kalau kita mengiktirat guru kita yang pertama yang melajari kita, maka tertutup keberkahannya. Keberkahan ilmu tutup. Jadi artinya tuh digenang-genang jasa perguruan, jangan dilupakan jasa perguruan. Guru sekelompok itu kenapa hebat seperti itu? Beliau menganggap dengan hati yakin bahwasanya kuitannya itu bukan kuitan yang melahirkan aja. Gurunya dianggap abah, bininya dianggapnya mamanya. Anak perguruan dianggap di sana ya, dianggap kakak. Ketika meninggal perguruan nih, bininya berarti janda, dikawinilah. Ya kayak itu tuh, dikawini apa anak perguruan dikawini, bini perguruan dikawini. Boleh guru syariat boleh, tasawuf adab kada boleh. Karena ummahatum termasuk ibu, kalau ibu pada agama. Lalu kayak apa? Nah, yang janda nih berarti mama kita nih. Nah, yang mau ongkosinya diongkosi. Mudahan kita diakui perguruan itulah. Nah, itu yang kita harapkan tuh. Ya, syafaat di antara syafaat yang kita harapkan yaitu syafaat perguruan kita. Kita masing-masing punya perguruan ya, masing-masing punya guru nih. Ada guru kuntau, ada guru silat, guru catur, malah jadi catur, guru domino ada juga tuh, guru nom, guru nom. Jangan duakan cinta gurumu. Karena guru itu pecemburuan. Itu bagaikan bebinian yang kada mau dimadu. Nah, itu. Boleh belajar kemana-mana, tidak ada larangan. Tapi guru itu sebagai tabarukan aja. Tabarukan. Ada guru yang pikir tegangi, yang ada guru Syekh Murabi Mursyid kita. Siapa Syekh Murabi Mursyid kita? Kita kada tahu, kecuali kita pemimpinan Rasulullah. Pemimpinan Rasulullah, lalu kita lihat muanya siapa kalau mukanya kayak guru Juli berarti Syekh Murabi kita guru Juli tuh. Kalau kada Alpi mukanya kada mungkin Pang. Alpi tuh Syekh Murabi kita. Itu Syekh Murabi kita tuh. Mudahannya kita dapat Syekh Murabi masing-masing nih. Kita belum dapat lagi nih. Ya kenapa yuk kita jangan doakan hati? Karena itu Bang, sikap kita kadang-kadang menyakiti perguruan kita. Ketika kita menyakiti perguruan itu kan man azana walidayhi bahwa hukum itu kalau ada tapi siapa menyakiti hati pak guru menyakiti hati orang tuanya maka durhaka sudah. Artinya menyakiti kuitan hatinya itu sudah durhaka. Menyakiti hati perguruan Pang lebih dari lagi itu. Ini contohnya nih, kita punya 2 guru. Contohnya, lalu guru ini misalnya guru 1 membawa kita misalnya ke berjalan. Guru yang kedua ini juga membawa kita berjalan. Pasti kita bingung nih, yang mana kita iyakan, yang mana kita kada iyakan. Ketika kita mengiyakan satu, berarti kita mendurahir yang kedua. Ini maksud ulun nih. Lalu otomatis yang kada diiyakan sakit hatinya kadakah? Sakit hati kadakah? Sakit hati. Lalu kita kada mambil dua-duanya, makanya dua-dua sakit hati. Itu maksudnya tuh. Itu kalau punya Syekh Murabi Mursyid. Kalau kita ini keguruan benar ya, keguruan.
Dan kelakuan sembahyang yang 6 rakaat itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf di dalam kitab yang bernama Uddatul Muhtajin yang dinakal daripada Syekhna Al-Mula'il Ibrahim di dalam kitab Iyaghzul Qawaidil Litaqarrubin bin Nawafil, yaitu dibaca dahulu doa ini kemudian daripada sudah sembahyang sunat rawatib maghrib. Jadi sudah sembahyang sunat maghrib doanya nih, doanya marhaban bi malaikatil lail, marhaban bi malaikaini muqarrimaini katibaini uktubana fi sahifati anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna jannatal haqq wan naru haqq wal haudul haqq wa syafa'atul haqq wa siratul haqq wa mizanal haqq wa asyhadu anna sa'atal haqq atil la riba fiha wa Allah yawsuman kubur. Kayak hendak wa talqin lah. Talqin mayat. Wa talqin mayat ini. Allahumma inni u'iduka hadhihi syahada li yaumil hajati ilaiha. Allahumma htut biha wizri waghfir biha dhanbi wa zakkil biha mizani wa wajab biha amani wa tajazza anni ya arhamar rahimin. Hafalah. Yang tukang baca juga kada apa. Nah, jadi tuntung sembahyang maghrib ba'diyanya ini doanya. Nah, anak mama kan sekali barang bawa kitabnya kan, ya lah tonton sembahyang baca doanya. Nah, setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzu iman. Nah, ini rasanya kami diberi guru sekumpulan hifzu iman nih. Jadi ada sesudah maghrib baca doa apa? Doa kerjakan ini salat hifzu iman. Yalah, dengan niatnya takbir usolli rak'ataini salatal hifzi iman mal awwabina sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Artinya sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat karena memelihara iman serta sembahyang awabin karena Allah Ta'ala. Kerjakan, yalah kerjakan ini supaya iman kita terpelihara. Karena iman yang ada pada diri kita ini itu sifatnya harus. Arti harus itu boleh Allah cabut, boleh Allah tetapkan. Karena itu harus saja jais. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya jangan sombong. Ya lah, jangan sombong. Karena belum tentu mati beriman. Ahli ibadah belum tentu mati beriman. Ahli maksiat belum tentu mati dalam maksiat. Ketentuannya ketika digor-gor sini nah. Wala tuzigh qulubana min ba'di idh hadaitana wakhtim lana ya Rabbana bi khairin qabla ghara wakhtim lana bi khairin. Artinya matikan usul khotimah kami nih sebelum di sini tenggorokan nyawa sini. Maka itulah dalam kitab Kalam Mufid kalau kada salah, zikir orang yang hendak mati itu sesuai dengan keadaannya. Ya kan kalau kita sehat seperti ini kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah karena kita sehat. Lalu kalau bisa sudah dalam keadaan sakaratul maut karena kalau lagi apa-apa, karena kalau mengucapkan lagi Allah, Allah, maka zikir yang disunatkan ketika waktu itu sesuai dengan keadaan kita alif hanya hak buang jangan dengan khok itu nama setan. Kalau Allah, kalau itu memanggil setan. Kalau memanggil mamaknya tuh. Mamaknya datang apa aja. Alfi anak bulik dah, anak apa dia. Dia cuma maaf lah. Ya tak. Coba pian lihat
Gitu kalau. Nah, ujar orang ngorok ujar. Ngorok sudah jar. Itu kok keluar tuh nama setan tuh. Tapi jangan sampai sambat lah. Kalau bisa lagi ke rumah sakit. Ada orang seperti ini. Nah ujar Guru Abdurrahman ini manggil setan ini jar. Bakal lahir ke di rumah sakit ke pian. Aku didatangi orang kena. Ini datang. Hah? Ini keburukannya nih. Ada usah. Sama dengan orang meninggal tuh. Kalau meninggal tuh keluar banyu mata. Itu tanda usul khotimah. Keluar banyu mata nih. Nah meninggal mati meninggal mah keluar banyu mata. Nah ambil banyunya ujar guru tuh. Ambil banyunya nah usapkan ke awak ambil tabarokan. Nah, tapi kalau keluar busa di muntung pok, itu tandanya orang itu kada penyembayang waktu hidupnya. Tapi jangan disambat lah. Ingati pas pengen lagi orang busa. Nah ujar Guru Abdurrahman mati kena sembahyang nih. Orang datang ke rumah nyambet padahnya tuntum minum soda orang. Nah keluar muntung wah keluar montong itu cirinya orang kada sembahyang. Ada sembahyang jar guru. Nah jadi kalau korban mata keluar ambil usapkan ke awak. Kalau keluar di telinga jangan diusapkan ke di awak. Curik itu berbau pian. Jangan disosok di awak-awak curik keluar. Makanya haratan yang kuning-kuning lawan hijau-hijaunya tuh bah. Nah iman nih dipelihara mudahan mati beriman kita berataan. Maka seberataan orang-orang bahkan malaikat yang paling dikhawatirkan ini nah matinya dalam keadaan apa? Karena sudah contohnya ada siapa julak iblis. Iblis itu kawalan malaikat kalau bahkan tuan guru malaikat. Jibril itu termasuk muridnya iblis. Tapi matinya apa kabar? Ya laknatullah wa kana minal kafirin fil azalin. Mati kafir sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan macam-macam bandingkan iblis ujar Imam Ghazali dalam kitab Syaratul Talibinnya. Kita bandingkan diri kita dengan iblis nih. Jauh. Iblis itu 80.000 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadahnya iblis selangkah sujud. Kita bang berapa ribu tahun sembahyang sudah beribadah. Makanya ujiannya iblis sujud. Karena alis sujud. Jadi pertama sudah kalah sudah kita dengan iblis. Ibadah iblis 80.000 tahun. Kita belum lagi hanya berapa tahun beribadah. Itu kan kodoan berataan ibadah. Kodoan lillahi ta'ala. Iyalah. Kikuk-kikuk ini koro juga. Ketawa buaya. Nah itu pertama sudah kalah sudah kita. Yang kedua, iblis itu 4.000 tahun menjadi penasehat iblis malaikat. Artinya jadi tuan guru. Jadi kalau ada orang nih sombong jadi guru takut pian berapa tahun sudah belajar jadi sombong. Ulum baru 2 tahun mengajar jar. Iblis tuh 42 tahun guru ai. Tuh. Yang ketiga, iblis itu sudah menjaga surga 4.000 tahun. Artinya dalam surga sudah ditelusuri masuk keluar masuk surga nih. Kita bang sudah masuk surga lah. Belum lagi masih di luar surga. 3 sudah kita kalah 3-0 sudah. Yang ketiga, iblis itu kawalannya malaikat muqarrabin 2000 tahun kawalannya. Berkawal. Kita kawalan siapa? Penyawa ayam. Sabo-sabo, ayolah, ketujuan melirik janda, nah itu kawalan, nah 4-0 sudah. Yang kelima, iblis itu dari 7 pintu langit, 7 titelnya, At-Taqi, Al-Wali, Az-Zahid, apalagi itu, macam-macam titelnya, Al-Wali, titelnya wali itu iblis. Kita bang adalah titel sampai 7, paling-paling S3 aja, Yalah, S1, S2, S3, yalah, S Nior, S Kelapa, S Boba, apalagi,
Estapa ya dia estape lah. Macam-macam. Iblis 7 titelnya. Sombong gara-gara titel iblis pada hulu. Tapi semuanya itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena satu maksiat hati, sombong. Ya emang gue mengatakan tadi, kalau iblis sudah beberapa ibadahnya luar biasa, cuma satu aja sehingga ya terusir dari surga, sifatnya sombong. Kita Imam Ghazali pertama ibadah kada tapi banyak, itu kita dicampur dengan pengoler. Yang kedua, kita belum masuk surga, masih di luar surga. Yang ketiga, kawalan kita kada tapi siapa-siapa. Lalu sifat sombong bukan satu aja yang jahat. Ada sombongnya, ada ujubnya, ada rianya, ada sum'anya, ada takaburnya. Satu sifat aja itu sudah terusir iblis di surga. Apakah lagi kita belum masuk surga, sifat celah banyak di hati kita. Kawajuakah ujar Imam Ghazali, selamat kita masuk surga kalau banyak penyakit hati ini. Hati yang nyanyi, jagalah hati jangan konodai, jagalah laki jangan bebini lagi, jagalah hati jangan konodai, relakan laki kalau bebini lagi. Setuju? Sama jawabannya di belakang, ajar. Di depan Pak setuju? Di belakang setuju? Harus dihitung suara ini dulu, berapa setuju, berapa kada setuju. Alpi setuju? Kada wani. Kada wani. Pacangan gurih di luar. Ajirin Pak setuju lah. Setuju. Takutan juga. Takutan juga, kisah bener nya buaya pawangnya di rumah, tetapi kalau buaya ketemu dengan pawang. Yudi Pang satu ya. Karena tahu lah pacangan goreng di luar barataan pian. Nah, jadi mudahan terpada iman kita nih dijaga, iman jangan sampai hilang. Dan engkau baca tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad 6 kali. Dan Al-Falaq sekali dan Qul huwallahu nas itu sekali, dan kemudian dari salam membaca Allahumma syaddidni bi iman wa fasu alayya fil hayati wa inda mamati wa inda wafati ba'da mamati. Amalkan itu lah. Sekali barang amalkan. Nawaitu yalah usalli sunnatal hifzul iman ma'al ma'al mawal awabaini rakatain lillahi ta'ala. Al-Fatihah sesudah itu qul huwallahu ahad itu 6 kali, Al-Falaq An-Nas sekali-sekali. Rakaat kedua itu juga sesudah Al-Fatihah qul huwallahu 6 kali, Al-Falaq An-Nas sekali. Doa kan? Kada bisa bersyaratnya gurija. Wah Indonesia kita, ya Allah peliharalah imanku, jaga imanku ketika aku hidup dan ketika aku wafat dan sesudah aku mati. Itu sudah bahasa Indonesia aja. Kali sama bahasa Indonesia Gujar, bahasa Bugis, wahai puangku, ya, jaga imanku, iyalah aja engkau mencabui. Nah, kenapa ketawa? Translate di bawah ini. Dan maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin juga. Demikian takbirnya. Usolli raka'ataini salata awabin sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Artinya sengaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Dan baca olehmu pada tiap rakaat kemudian daripada Fatihah barang engkau kehendaki. Apa yang kita hafal? Qul huwallahu ahad aja. Hafal itu aja. Ini itu aja pengayatnya. Ada kalau cerita kai hafal 4 ayat aja. Qul ya kafirun, kawalnya pasti qul huwallahu ahad.
Kalau Al-Falaq pasti kawalannya An-Nas. 4 ayat aja apal kai. Di belakang cucu berdua jadi makmum sembahyang maghrib kainya. Allahu Akbar jar kai. Ujar cucu di belakang kita tebak-tebak yo apa ayat pertama dan ayat kedua. Ujar cucu pertama ayat pertama yang dibaca kai pasti kul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua pasti kul ahad. Ujar yang kayak cucu kedua kada pasti Al-Falaq ayat pertama, An-Nas ayat kedua. Mendengar kai berpaling kainya belum tentu ajar. Belum tentu ya paling saja. Sekalinya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Takajut cucunya. Yasin kai sekalinya Allahu Akbar. Yasinnya jadi baca. Selanjutnya kada ada lagi. Ya perlu juga lah. Oh, jadi imam ini banyak-banyak menghafal ayat. Ayat. Kisah orang kada pernah jadi imam. Pas imamnya sakit parut. Jadi orang menunggu siapa kena jadi imam nih. Kada mau berataan yang makmum ini yang jamaah jadi imam. Kada bisanya pas datang Pak Haji yang baru datang haji. Nah pas bana kita ini jar, Pak Haji aja kita jadi imam jar. Pastinya pasih ini. Yalah baru datang haji kita ambil berkah supaya dapat berkah kita. Pak Haji, pian jadi imam? Ada Jasidin, aku ada bisa. Ada pian jadi imam serah. Pokoknya keputusan kami pian jadi imam. Yalah, ada bisa Jasidin. Ayo Jasidin. Kada bisa. Ayo aja kalau dipaksa. Nah. Dah ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum amin. Ujar makmum dalam hati, Bapak ada kada bisa padahal apatnya mantap. Sekalinya lawas pediam. Nah, jar makmum kenapa berdiam nih? Padiam nih, bisa apa kita nih? Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Jar makmum selamat jar. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bingung makmumnya diamin. Kakadakah Al-Fatihah pulang larinya. Udah, kada apa-apa, sunat aja. Iyalah. Allahu Akbar, Allah. Sudah. Rakaat kedua. Waladdallin. Amin. Berdiam pulang imamnya. Nah, ujar imam, ujar makmum, pacangan Pak Amin pulang. Kita buat empat kali ini. Iyalah. Lawas kalau melanjutkan sekalinya berpaling apalagi ayatnya jar. Kita tahu mau dipaksa pang. Jar makmunya bercari-cari ya ini beratan batal. Pandir. Setelah itu maka sembahyang pula engkau 2 rakaat dengan niat sembahyang awabin serta istikharah. Demikian takbirnya usolli rak'ataini salatan awabin mal istikharah sunnati lillahi ta'ala. Allahu Akbar artinya sengaja aku sembahyang 2 rakaat sunat awabin serta istikharah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan baca olehmu pada rakaat pertama kemudian daripada Al-Fatihah qul ya kafirun dan demikian dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah qul ahad. Ayat langganan. Atau engkau baca rakaat pertama kemudian daripada Fatihah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudur wa tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa wallahu la ilaha illallah lahu hamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua dan engkau pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah sesudah Fatihah rakaat keduanya wa ma kana lil mu'minina wala mu'minati idza qala Allah rasul amran ayyakuna lahum khiyaratu min amri wa may ya'si Allah rasul faqad dhalla dalam mubina. Ya, kalau kami ijazah itu sampai di situ aja. Alhamdulillah istiqorah ini kami ijazah dengan guru Sukri almarhum.
Yang ini ayatnya. Wa idz yaqulu alladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi wa amsik 'alaika wa zawjaka wa taqillaha wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdihi wa tahsyab nasa wallahu haqqu an tashah. Falamma qada Zaidun minha watara wa zawjanakaha likay la yakunu 'ala al-mu'minina kharaja fi azwaji wa ad'iyahim idza qada minhunna watara wa kana amru la maf'ula wa ma kana 'ala an-nabiyyi min kharaja fi ma faradallah sunnatullah fil ladina khala min qabl wa kana amrullah qadran maqdura. Kalau kami berijazah sampai itu aja wa qala dalalam mubina sampai situ. Nah, terus rapinya anak sampai ini kan. Apalah. Apa ini kalau? Dan jika engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian itu pada Fatihah qul ya kafirun serta segala ayat yang pertama. Jadi sesudah Al-Fatihah lalu baca qul ya kafirun lalu baca ayatnya warabba yakhluqu. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah baca qul ahad lalu wa ma kana lil mu'minin hingga akhir. Itu aturannya. Nah, niscaya terabi sempurna. Itu kami ijazah. Ini ya apa istikharah setiap hari. Bukan tertentu kita hendak pilihan apa macam-macam. Setiap hari mudahan gawian kita itu dipilihkan Allah yang terbaik. Dan kemudian salam membaca doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qadrika was'aluka min fadlika azim fa innaka taqdiru wa la yuqdar wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna jamma taharakata fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jamma taharakata bi ghairi fi haqqi wa fi haqqi haqq ali wa walidi ma malakat yamini min saati hada ila mithya min yaumil akhir khairun li fid dini wad dunya ya ma'ashi wa ma'adi wa aqibati amri wa ajil wa ajil faqdurhu li wa aghnini alaihi thumma yasarahu li thumma barik li bih Allahumma in kunta ta'lamu anna jami' ma taharakatu fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami' ma taharakatu fi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini min saati hadi ila misliha min yaumi akhir syarrun li fi dini wa dunyanya wa ashi wa ma'adi wa aqibati amri wa ajli wa ajil wasrif anni anhu wa qadur liya khairan haitsu ma kana thumma raddini bi fadlika bi qadrika wa la haula la quwata illa billahil azim. Ini bagus pian bagus diamalkan setiap hari supaya gawian kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu. Alhamdulillah kami diijazahkan Guru Sukri ini almarhum dengan doanya sama doanya ini juga. Nah, jika engkau di dalam masjid maka hendaklah engkau berniat itikaf wallahu a'lam bisawab. Allah minta maaf, minta doa, minta halal. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan sempurna dan mudah-mudahan beliau bisa hadir di majlis kita. Tadi beliau mau WA, ya kada bisa hadir di jasiden. Kita tahu ya karena masih masa pemulihan, mudahan beliau sehat cepat sehatnya sehingga bisa berkumpul dengan kita seberatan. Dan mudah-mudahan yang malam ini ulang tahun seberataan dikabulkan hajatnya dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya. Yang belum beristri mudahan dapat istri yang ya mudah hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala sebagaimana yang diridhai Allah dan Rasulnya. Hajat kabul dunia akhirat. Lo minta maaf, minta ridho, minta halal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.